Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yustina Lisa. Saya dari Prodi Agroteknologi 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik dan eukariotik merupakan ruang kecil berdinding membran yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarut air. Kedua sel tersebut diketahui menjadi bagian dari semua makhluk hidup. Sel prokariotik sendiri terdapat pada mikroorganisme sel tunggal seperti bakteri, sedangkan sel eukariotik terdapat pada makroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Meski keduanya termasuk dalam golongan sel makhluk hidup, prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan prokariotik dengan eukariotik secara umum adalah sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar dibanding sel prokariotik. Sementara, untuk perbedaan lainnya adalah materi inti sel prokariotik tidak memiliki membran, sedangkan sel eukariotik mempunyai membran. Perbedaan kedua sel itu juga dapat dilihat berdasarkan letak DNA-nya. Sel prokariotik memiliki DNA yang berada di daerah nukleus, sedangkan sel eukariotik DNA terletak di dalam nukleus. Perbedaan terakhir yaitu ada atau tidaknya organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi dan retikulium endoplasma. Sementara eukariotik memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi dan retikulium endoplasma. Lalu, fungsi sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, struktur sel prokariotik dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, membran plasma. Fungsi sel prokariotik pada membran plasma adalah bagian dari lapisan di luar sitoplasma yang untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsangan yang datang dari luar sel. Yang kedua, sitoplasma. Fungsi sel prokariotik pada sitoplasma adalah bagian sel berisi cairan untuk tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan cairan terbanyak dalam sitoplasma adalah air yang mencapai 80-90%. Yang ketiga, nukleus. Fungsi sel prokariotik pada nukleus atau inti sel adalah mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus bekerja sebagai pembawa informasi genetik, yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Kromosom sendiri merupakan struktur yang terdiri atas DNA dan protein. Yang keempat, ribosom. Fungsi sel prokariotik pada ribosom adalah struktur sel prokariotik berupa butiran untuk memperbaiki protein. Lalu yang berikut, dinding sel. Fungsi sel prokariotik pada dinding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Terus, kapsul. Fungsi sel prokariotik pada kapsul adalah struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Lalu, bulu rambut. Fungsi sel prokariotik pada bulu rambut adalah alas perekan sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Yang berikutnya, flagel. Fungsi sel prokariotik pada flagel adalah disusun oleh mikrotubulus untuk penggerak sel. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu.